hal yang bernilai baik antara Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib ketika dipertanyakan kepada mereka. Ini semata-mata bukan masalah salah atau benarnya, tapi adalah masalah suatu nilai ya kepintaran ataupun suatu hal yang memang menambah wawasan bagi kita di dalam melakukan dan memahami suatu yang baik itu. Seorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal. Hari apa yang paling baik, bulan apa yang paling baik, dan amal-amal apa yang paling baik? Itulah dipertanyakan kepada Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, ya, khairul ayyam yaumul jum'ah wa khairul syuhur syahrul ramadan wa khairul a'mal as-salawatul khams liwaqtiha. Kata Abdullah bin Abbas, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Dan amal yang paling baik adalah ya sholat 5 waktu, sholat yang 5 dikerjakan pada waktunya. Nah, kalau kita lihat dari jawaban Abdullah bin Abbas ini jelas benar, kan begitu, tidak salah. Apalagi kita tahu seperti Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari, ya. Kemudian bagi kita banyak fadilah-fadilah keutamaan Jumat itu, ya, adanya kita bilang sholat Jumat, kemudian dijadikan sebagai Id kata Rasulullah dalam 1 minggu, ya. Kemudian banyak lagi seperti ya orang-orang yang memanfaatkan Jumat, satu Jumat ke Jumat yang lain merupakan kafaroh, ya, penebus dosa. Nah, ini kan satu hal yang kalau kita lihat pada dasarnya ya perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada hari Jumat itu adalah banyak nilai kebesarannya itu diberikan. Bahkan satu hadis ya neraka jahanam pun dipadamkan dalam 1 minggu itu terjadi hari Jumat. Nah, ini kan menunjukkan ada kemuliaan tersendiri yang Allah bikin ya untuk hari Jumat. Maka jawaban Abdullah bin Abbas adalah benar, tidak salah. Dia berdasarkan hal-hal yang memang ya punya dalil-dalil dan punya nilai yang dia pahami. Begitu juga ketika ditanya masalah bulan yang paling baik, dia katakan bulan Ramadan. Dan jelas ya ini bulan yang kita bilang totalitas ada satu kewajiban berpuasa, dan begitulah terus di dalamnya yang sudah kita selalu dengar setiap tahunnya. Dan pantas hal tersebut ya memberikan satu nilai kalau Abdullah bin Abbas ya menjawab bulan Ramadan ya dalam konteks yang sangat padat, ya, apakah turunnya Al-Quran, ya, banyak lagi hal-hal yang terbaik di dalamnya itu yang memang sehingga manusia antusias sekali ya ketika Ramadan itu melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan. Nah, ketika ditanya yang ketiga, apakah amal yang baik itu, maka dia menjawab adalah sholat yang 5 pada waktunya, artinya sholat wajib. Dan ini juga digambarkan kalau kita lihat jelas selain perintah Allah sebagai salah satu dari kaitan rukun Islam, dan juga digambarkan ya apabila baik sholatnya, baik seluruh amal perbuatannya. Ini kan menunjukkan satu gambaran betapa sholat itu, ya sholat wajib itu memberikan pengaruh yang besar. Ini jawaban dari Abdullah bin Abbas. Ternyata ya Abdullah bin Abbas itu wafat pada hari Jumat. 3 hari sesudah itu ya pertanyaan itu muncul kembali, ya, namun Ali bin Abi Thalib mendengarnya. Maka Ali menjawab, ya, kata Ali bin Abi Thalib, kalaulah ditanya kepada para ulama, hukama dan fuqaha, maka mereka akan sama jawabannya, sama seperti Abdullah bin Abbas. Tapi saya lain menjawabnya, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, ini
lain ini bukan berarti dia menyalahkan apa yang dijawab oleh Abdullah bin Abbas, atau apa yang mungkin kita jawab pun ya adanya kesamaan sama Abdullah bin Abbas kita bilang atau para ulama lain. Ali bin Abi Thalib bukan menyalahkan, tapi ada lebih menekankan kepada suatu titik di mana kita mampu memanfaatkan ya nilai-nilai yang dipertanyakan itu secara maksimal di dalam kehidupan kita untuk terus pada posisi yang baik. Itu yang perlu dipahami. Jadi bukan ini permasalahan ini melaga pendapat Abdullah bin Abbas dengan Ali bin Abi Thalib ya, tapi menambah wawasan keilmuan, menambah wawasan pendalaman materi dalam diri kita. Ali bin Abi Thalib menjawab, ya kata Ali bin Abi Thalib ya, khairul a'mal, dia jawab di luar masalah amal. Khairul a'mal ma taqabbalallahu minka. Sebaik-baik amal adalah apa yang Allah terima ya dari dirimu, perbuatan yang kau lakukan dari dirimu itu. Artinya bahwa kita kalau menjadi amal yang baik adalah amal sampai berterima di sisi Allah. Kalau sekadar beramal saja tidak sampai berterima, bagaimana itu mau dikatakan baik? Nah, inilah indahnya jawaban Ali bin Abi Thalib ya. Kita kan begitu, apa yang kita inginkan dari perbuatan kita jadi terima Allah. Jadi kalau gitu bagaimana? Ya bikin sebaik mungkin, bikin sesungguh mungkin, bikin sekuat mungkin, rutinitas dan terus. Nah, inilah sebetulnya yang diinginkan. Jadi tidak memilih-milih amal. Memang secara nilai bobot amal itu baik, tapi kalau kita bilang baiknya itu apakah mutlak bakal diterima oleh Allah, itu kan tidak bisa dipastikan. Tapi kalau kita melakukan terus ya digambarkan, apalagi seperti di surah Mulk ayat 2 itu kan digambarkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebaik-baik amal artinya apa? Keikhlasan. Bikinlah terus semaksimal mungkin dari kecil sampai yang besar, maka insya Allah itulah gambaran amal yang baik itu ya. Bukan berarti jawaban Abdullah bin Abbas itu salah, bukan, karena dia memang menekankan kepada hal yang wajib. Tapi kan amal ini kan banyak yang bisa kita perbuat, tidak hanya wajib tapi juga sunat. Tapi kemampuan kita untuk maksimalkan amal itulah sebenarnya ya hal yang indah. Apalagi satu pendapat dia juga mengatakan ya tanda amal itu berterima di sisi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, apabila engkau itu menyenangi amal itu, membuat kau itu tentram dan engkau melakukannya terus menerus tanpa menghentikannya sampai wafat. Nah, cobalah. Itu kan nampak itu ya. Ada kita tuh kadang nyaman kali sama amal itu ya, nikmat kali rasanya, ada kebahagiaan kita sehingga polos hati itu kepada Allah, nggak ada yang lain tersimpan dia. Begitulah indahnya itu. Nah, ini kan juga kita bilang sekali lagi saya sampaikan, Ali lebih menekankan pada pendalaman dari amal itu, bukan menyalahkan apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Abbas. Nah, ini hal yang perlu menjadi ya titik yang perlu kita garis bawahi. Jadi silakan aja kalau mau sholat ya betul-betul, kalau mau apa ya benar-benar, kalau mau apapun dibikin yang kecil ya lakukan terus sampai. Nah, inilah sebetulnya diinginkan itu. Insya Allah berterima, itulah amal yang baik. Karena kita ini kan namanya beramal tahu sendiri kan, seperti kita bicarakan yang lalu kan, yang tidak bisa dikhianati itu apa? Hati. Bagaimana mau berterima sementara hati kita hianati? Ya, kita beramal malah hati kita sendiri pun nolak. Beramal kenapa? Karena pengen masyhur, beramal karena pengen cari jabatan, beramal supaya dikenal. Nah, itu kan sudah, itu aja pun sudah nggak nyaman. Sementara kan digambarkan bagaimana dia tuh tentram, dia tuh tenang, ada kebahagiaan. Dan dorongan amal itu terus tidak berhenti. Nah, inilah ya, kalau orang yang tidak ikhlas kan berhenti kan, dapat jabatan berhenti. Ya, dapat kemasyhuran berhenti, dapat apa yang dia inginkan berhenti. Nah, itulah penyakit kita bilang ya. Nah, jadi maka bagi kita mari ya, jawaban Abdullah bin Abbas adalah sebagai pokok, jawab Ali bin Abi Thalib adalah hakikat dari nilai ya jawaban yang pokok tersebut. Nah, yang kedua dia menjawab ya, wa khairus syuhur, adapun sebaik-baik bulan itu ma tatubu ilallahi taubatan nasuha,
engkau bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Itulah bulan yang paling baik. Kenapa? Karena kita ini hidup selalu dilumuri dosa. Tidak ada kita yang tidak punya salah. Jadi kalau menunggulah kita bilang Ramadan, kalau sampai, kalau enggak, siapa yang berani jamin? Memang kita sekarang masuk di 2 Rajab, tapi kan belum bisa dijamin apakah kita bakal sampai di Ramadan. Sementara kita kotor, wah saya nantilah di Ramadan kan bulan maghfirah, bulan keampunan, apapun di dalamnya keampunan begitu banyak, saya akan, nah kan beresiko sekali kita kan, terlalu beresiko ya. Saya nanti ya tobatnya di Ramadan ya, saya nanti banyak sholat di Ramadan, nanti saya banyak bersedekah di Ramadan. Sampai di ujung Sa'ban belum sampai Ramadan mati dia, coba kan kacau itu manusianya. Inilah yang harus dipahami. Jadi setiap bulan itu tobat nasuha lah kata Ali bin Abi Thalib. Itulah yang terbaik bulan itu. Ya, bukan menunggu hal-hal yang harus, yang tidak pasti. Kan tidak pasti umur kita ini. Kalau pasti ya nggak apa-apa. Ada informasi dari malaikat maut ditunjukkannya sama kita. Polan, kau kata Allah mati bulan segini, ya tanggal segini, jam segini. Oh enak, nggak ada problemnya. Ya, kita bisa setel. Tapi itu kan nggak ada sama sekali. Ya, wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut, kata Allah dalam surah Luqman ayat 34 itu kan. Tiadalah setiap diri mengetahui kapan dia mati dan bumi mana menerimanya. Ini kan terlalu berisiko sama kita. Apalagi mati itu rentan kapan saja. Jadi maka itu bertobatlah. Setiap bulannya itu lakukan tobat terus dia, insya Allah ya mudah-mudahan masuk ke Ramadan, maka kita memang sudah bersih kian dan tinggal menikmati manisnya Ramadan itu. Ini kalau kita lihat. Tapi jawaban Ramadan tadi bukan hal yang salah ya, dikatakan Sayyidus Syuhur, Rasul juga mengungkapkan seperti itu. Tapi Ali bin Abi Thalib mengungkapkan manfaatkan untuk membersihkan diri setiap bulan itu, sehingga itulah bulan yang terbaik sebetulnya dalam kehidupan kita. Nah kemudian yang ketiga ya, ketika tadi dijawab adalah hari apa yang paling baik, adalah hari Jumat ya, itu juga memang tidak salah ya. Amal dijawab kalau tadi hari Jumat, maka Ali mengatakan hari yang paling baik adalah ya takhruju minad dunya bil iman. Kamu keluar dari dunia dengan membawa iman, itulah hari yang paling baik. Kenapa? Karena kita rentan iman kita ini di dalam perjalanan hidup turun naik, bahkan kadang hilang, kadang ada. Jadi kalau dijawab tadi hari Jumat oleh Abdullah bin Abbas, maka dia menjawab hari yang paling baik adalah di mana kamu keluar dari dunia meninggal, kamu membawa iman. Karena itu yang paling penting. Apalagi Rasul menggambarkan ya, man akhirul kalami biqauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya mengatakan la ilaha illallah, artinya masih ada nilai iman seperti yang dia diungkapkan dengan kalimah itu. Jaga iman itu terus dalam kehidupan kita, insya Allah ya. Karena kalau sudah modalnya iman, itu kan digambarkan man kana fi jawfi sadrihi misqala dzarratin minal iman dakhalal jannah, kata Rasulullah. Siapa yang ada dalam rongga dadanya iman walau sebesar zarrah, dia akan masuk surga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa nilai iman jaga, karena iman rentan ya. Ketika kita berpindah perbuatan dari taat kepada maksiat, saat itu iman kita lepas ya. Ada beberapa hadis digambarkan itu ya, diantaranya seperti digambarkan ya, man zana yanzi'ullahu imanahu kama yanzi'ul qamis ala ra'sihi. Siapa yang berzina, ketika itu dia mati ya. Orang berzina itu kata Rasulullah ya, Allah cabut iman dalam hatinya bagaimana lepasnya ya baju gamis dari kepala. Dan begitu juga sisi yang lain, apakah mabuk dan sebagainya. Berapa banyak orang yang mati lagi mabuk, narkoba, mati lagi mencuri, mati lagi berzina ya, mati lagi macam-macam lah, lagi berjudi. Nah ini kan terlalu resiko sama kita. Ketika bikin salah kita mati, berarti lepas iman, situlah kita mati. Itu hari yang paling buruk
Jadi hari yang paling baik itu keluar dari dunia membawa iman, insya Allah ya. Ini suatu hal yang sangat menyenangkan, karena ibarat kalau punya tiket kita dipastikan masuk. Kapan masuknya wallahu a'lam, tapi yang jelas ya kita sudah punya nilai yang memastikan kita untuk selamat di akhirat nanti. Nah, inilah gambaran kalau kita lihat perbandingan yang baik itu, hari yang baik, bulan yang baik, dan amal yang baik. Tinggal kitalah sekarang mensikapi. Silahkan ambil jawaban Abdullah bin Abbas, tidak salah. Ambil jawaban Ali bin Abi Thalib adalah lebih menekankan kepada sikap kita untuk sungguh-sungguh di dalam ya beramal, di dalam mensikapi bulan dan menjaga iman dari hari-hari hidup yang kita jalani. Saya kira demikian, wallahu a'lam.